Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di cerita yang penuh kejutan dan pelajaran hidup. Di sini, kita akan menyelami kisah tentang Melda, seorang wanita yang berani mengambil langkah besar setelah melalui masa sulit. Kisahnya tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah berbagai tantangan hidup. Di cerita ini, kalian akan melihat perjalanan Melda dalam menghadapi mantan suami, citra yang penuh drama, dan tentu saja, seorang berondong tampan bernama Rehan yang hadir membawa angin segar. Tapi, apakah semuanya berjalan mulus? Ikuti terus kisahnya. Dan jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar ya, agar kita semua mendapatkan berkah dan kebaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Selamat menonton. Aku masih ingat hari itu. Hari ketika Rudy, suamiku selama 6 tahun, pulang ke rumah tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa ciuman di kening seperti biasanya. Ia duduk di meja makan tanpa menyentuh nasi goreng buatan tanganku yang masih hangat. Dan dengan suara datar berkata, "Aku mau pisah." Dunia runtuh tanpa ledakan. Hanya diam, tapi menghantam lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. "Kenapa?" tanyaku pelan. Bukan karena aku tak tahu jawabannya, tapi karena aku ingin dia menyangkal. Aku ingin dia bilang, "Bercanda, Mel." Tapi dia tidak. Rudy menunduk, lalu menarik napas panjang. "Aku nggak bisa terus kayak gini. Kamu terlalu kuat, terlalu sibuk. Aku ngerasa kecil tiap hari." "Itu alasannya? Aku terlalu kuat?" Kau tahu apa yang menyakitkan dari kalimat itu? Bukan karena dia ingin berpisah, tapi karena dia merasa keberadaanku, usaha keras, kerja cerdas, dan kemandirianku adalah sesuatu yang harus dia hindari. Beberapa minggu kemudian, aku melihat postingan itu. Foto Rudy bersama seorang wanita di restoran mahal. Perempuan yang dulu sering aku lihat menggodanya di kantor. Dulu aku anggap angin lalu, ternyata jadi badai. Captionnya, "Akhirnya bersama," yang membuatku merasa cukup. Aku menutup layar ponsel dengan tangan gemetar. Aku tak menangis. Belum. Mungkin karena air mataku masih sibuk mencari celah di hatiku yang pecah. Malam itu, aku duduk di pojok kamar dengan hoodie kebesaran dan wajah polos tanpa riasan. Rasanya hampa. Dulu, aku bangun tidur melihat Rudy di sampingku, mendengar dengkuran kecilnya, bahkan ribut soal siapa yang harus cuci piring. Sekarang, "Melda, kamu harus makan." Suara Agis terdengar dari balik pintu. Sahabatku itu tak pernah absen sejak aku cerita tentang perceraian ini. Aku tak menjawab. Aku hanya ingin diam. Tapi Agis masuk juga, membawakan semangkuk sup dan pelukan yang hangat. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan Rudy, tapi karena aku takut. Kalau aku tak bisa sembuh dari luka ini, aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Gis. Agis menatapku lembut. Kalau nggak tahu harus mulai dari mana, ya mulai aja dari napas pertama. Hari ini, kamu berhasil bangun. Itu udah cukup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, aku tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, luka ini bisa sembuh. Pelan-pelan. Pagi itu, sinar matahari masuk malu-malu dari celah tirai jendela. Aku menatap langit-langit kamar yang kosong. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bangun bukan karena mimpi buruk. Aku bangun karena ingin mencoba hidup lagi, walau sedikit. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi hitam tanpa gula. Pahit, sama seperti kenyataan yang masih harus kutelan. Tapi hari ini, aku sengaja membuatnya seperti itu, karena aku butuh diingatkan. Manisnya cinta kemarin bukan jaminan bahagianya hari ini. Agis datang tanpa diminta. Dia memang begitu. Tidak suka basa-basi,
tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Masih pakai hoodie yang itu? Katanya sambil meletakkan 2 kantong plastik isi roti dan salad dari kafe langganan kami. Aku tersenyum kecil. Ini hoodie tempurku. Penjaga sisa-sisa kewarasan. Dia tertawa pendek lalu duduk di hadapanku. Udah minum kopi? Udah mandi? Udah bilang ke diri sendiri kalau kamu gak separah itu? Aku memiringkan kepala, menatapnya lelah. Aku masih patah, Gis. Bahkan potongan-potongannya belum bisa aku kumpulin. Agis menyodorkan segelas air putih. Pelan-pelan aja, Mel. Patah itu bukan akhir. Bahkan pecahan kaca pun bisa jadi mozaik kalau kamu tahu cara menyusunnya. Sial, dia memang selalu bisa membuat luka terdengar puitis. Kami makan dalam diam sejenak. Di sela-sela suara sendok yang beradu dengan piring, aku akhirnya bicara lagi. Gis, aku benci banget harus ngeliat citra hidup enak sekarang. Pakai barang branded, dinner di hotel. Padahal dia cuma nyolong hidup orang lain. Agis mengangkat alis. Hidup enak? Mel, kita nggak tahu isi dapurnya. Bisa jadi tuh branded hasil cicilan. Dan dinernya cuma demi konten. Jangan bandingkan prosesmu yang nyata dengan highlight palsu orang lain. Aku menatap sahabatku itu, lalu menghela napas panjang. Aku pengen bahagia juga, tapi kayaknya terlalu capek buat mulai lagi. Agis menyentuh tanganku pelan. Kamu nggak harus mulai dari nol. Kamu cuma perlu lanjutin hidup. Bekas luka itu bukan kelemahan. Itu bukti kamu pernah berjuang. Aku mengangguk pelan. Di luar, angin pagi mulai bergerak, membawa bau tanah dan harapan. Untuk pertama kalinya sejak Rudy pergi, aku merasa seperti manusia lagi. Luka ini belum sembuh, tapi aku tahu, aku sudah mulai jalan ke arah yang benar. Dan mungkin, secangkir kopi pahit pagi ini adalah langkah pertamaku. Aku tidak menyangka akan datang ke acara networking bisnis sore itu. Bukan karena aku sudah siap bersosialisasi, tapi lebih karena Agis memaksa. Kamu nggak bisa terus sembunyi. Dunia nggak akan berhenti cuma karena kamu patah hati, katanya sambil menyeretku keluar apartemen, lengkap dengan blazer biru pastel yang kupakai setengah hati. Acara itu digelar di sebuah hotel bintang 5. Ruangannya wangi kopi dan parfum mahal. Orang-orang tersenyum, saling bertukar kartu nama dan basa-basi yang terdengar terlalu sopan untuk jujur. Aku berdiri di dekat meja minuman, memegang segelas jus jeruk yang rasanya hambar. Kupandangi orang-orang di sekelilingku. Mereka tampak sibuk menjual mimpi dan kepercayaan diri. Aku hanya mencoba bertahan di tengah keramaian tanpa larut dalam rasa asing. Lalu dia datang. Tinggi, kulitnya bersih, jasnya rapi tapi tidak berlebihan. Senyumnya, tajam tapi hangat. Seperti orang yang tahu dia menarik, tapi tidak sombong. Dia mengambil kopi dari meja sebelah dan menoleh padaku. Jus jeruk di acara formal? Unik, katanya santai. Bibirnya menyungging senyum tipis. Aku menoleh, sedikit kaget. Kalau saya bilang saya takut kopi bikin saya jantungan, itu masih bisa diterima. Dia tertawa ringan. Kalau kamu bilang itu cuma alasan buat ngelindungi diri dari basa-basi di acara kayak gini, saya lebih percaya. Aku tertawa kecil. Sudah lama aku tidak tertawa karena percakapan dengan pria asing. Melda. Aku mengulurkan tangan, mencoba bersikap normal. Rehan, katanya sambil menyambut tanganku. Genggamannya hangat. Percaya diri, konsultan keuangan dan investor aktif. Kamu, owner kecil-kecilan, online store fashion, lagi ngerintis ulang setelah badai kecil. Dia mengangguk pelan. Badai itu bagus. Artinya langit bakal cerah setelahnya. Kenapa aku merasa baru saja dipeluk tanpa disentuh? Kami bicara cukup lama. Tentang bisnis, tentang mindset. Bahkan tentang hobi menonton film dokumenter yang ternyata kami sama-sama suka. Dan semakin lama,
Aku menyadari satu hal, Raihan berbeda. Dia muda, mungkin 6 atau 7 tahun lebih muda dariku. Tapi cara bicaranya tenang. Matanya tidak menilai, tapi mendengar. Aku tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Tidak perlu topeng, tidak perlu jaim. Sebelum berpisah, dia menyodorkan kartu nama dan satu kalimat yang membuat dadaku hangat tanpa alasan yang jelas. Kalau butuh partner diskusi, atau sekadar teman minum jus jeruk lagi, aku ada. Aku tersenyum. Jangan salahkan aku kalau aku ambil tawaran itu. Dan saat aku berjalan keluar dari ruangan itu, malam mulai turun di langit kota. Tapi entah kenapa, hatiku terasa sedikit lebih terang. Sudah seminggu sejak pertemuan itu. Dan jujur, aku masih mengingatnya. Senyum Raihan, bukan sekadar manis, tapi punya semacam ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti angin sore di balkon, seperti lagu favorit yang diputar diam-diam saat hujan turun. Tapi mungkin itu cuma perasaanku saja. Atau mungkin aku memang sudah terlalu lama tidak merasa diperhatikan. Sore ini, aku duduk di kafe kecil dekat rumah sambil memeriksa laporan stok barang. Suara notifikasi dari ponselku berbunyi. Nama, Raihan, muncul di layar. Kopi atau jus jeruk sore ini? Aku sempat terdiam beberapa detik sebelum membalas. Masih di tim jus jeruk, tapi tempatnya aku yang pilih. Beberapa jam kemudian, kami duduk berhadapan. Kali ini suasananya lebih santai. Raihan mengenakan sweater krem, celana hitam, dan sneakers putih bersih. Rapi tapi tidak sok formal. Sementara aku masih mempertahankan blazer tipis seolah ingin tetap menjaga jarak profesional. Padahal, siapa yang sedang aku jaga? Percakapan mengalir lagi. Mulai dari topik bisnis, sampai ke hal-hal remeh seperti makanan favorit dan film yang pernah membuat kami menangis diam-diam. Raihan mudah diajak bicara, dan aku mulai lupa kalau aku sedang berusaha menjaga hati. Tapi kemudian, saat dia menatapku sedikit terlalu lama dan senyumnya muncul lagi, senyum hangat, tulus, dan sedikit nakal, aku tersentak. Aku teringat sesuatu. Seseorang, Rudy. Rudy juga pernah tersenyum seperti itu. Waktu kami pertama kali nonton bioskop bareng. Waktu dia bilang, "Aku suka kamu karena kamu beda." Dan lihat bagaimana akhirnya. Aku langsung menarik diri sedikit. Memasang tembok tak terlihat di antara kami. Raihan sepertinya menyadarinya. "Kamu mendadak menjauh," katanya pelan. Aku menatap cangkir di depanku. "Maaf, mungkin aku cuma takut." "Takut apa?" "Takut jatuh di tempat yang salah lagi." Dia tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya berubah, lebih serius, lebih dewasa daripada yang kupikirkan sebelumnya. "Aku ngerti," katanya. "Kamu punya luka, dan kamu gak mau itu berdarah lagi. Tapi luka yang disimpan terlalu lama juga bisa infeksi, meledak." Nama itu terdengar berbeda saat keluar dari mulutnya. Tidak seperti panggilan basa-basi, tapi seperti seseorang yang benar-benar memperhatikan. Aku menghela napas. "Kamu lebih muda dariku, Raihan." Dia tersenyum lagi. "Aku tahu, dan kamu lebih kuat dari banyak orang yang pernah aku temui. Aku bukan mau ngasih janji. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau kamu gak harus selalu jadi kuat sendirian." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak buru-buru menolak, tidak buru-buru lari. Mungkin, aku tidak harus menutup pintu sepenuhnya. Mungkin, aku bisa belajar pelan-pelan. Bukan untuk mencintai lagi, tapi untuk percaya lagi. Dan sore itu, saat senja menggantung di langit, senyum Raihan masih tertinggal bahkan setelah dia pergi. Pagi itu aku membuka Instagram hanya untuk mengecek akun bisnis. Tapi algoritma seakan tahu cara mengaduk luka yang belum benar-benar kering. Di bagian explore, sebuah foto muncul. Citra, mengenakan gaun merah menyala, berdiri di samping Rudy yang mengenakan jas rapi.
Di belakang mereka, meja makan mewah dengan botol wine dan lilin-lilin mahal. Captionnya, dinner romantis bareng suami tercinta. Setiap hari makin disayang blessed life or journey. Aku menatap layar tanpa ekspresi. Ada senyum Citra yang terlalu lebar, dan Rudy yang kini terlihat sangat usaha jadi pria mapan. Kemeja itu, dulu kubelikan saat ulang tahunnya yang ke-33. Sekarang jadi kostum di panggung kepalsuan mereka. Agis mengirimi DM. Lo lihat story Citra? Makin gila sih. Sekarang bawa-bawa brand skincare segala. Aku membalas singkat. Lihat, lagi-lagi pencitraan. Tapi setelah kukirim, aku terdiam lama. Di dalam diriku, rasa kesal dan geli bertarung. Citra tidak pernah benar-benar punya pencapaian. Dia hidup dari Citra, ironis, namanya pun begitu, dan kini menggantungkan segalanya pada Rudy, pria yang meninggalkanku dengan alasan terlalu mandiri. Tiba-tiba muncul story baru. Kali ini video. Mereka sedang stay cation di villa mahal dengan kolam renang pribadi. Citra berkata, "Senang banget bisa ngelakuin ini bareng pasangan yang selalu dukung aku. Dia emang bukan sultan, tapi hatinya kayak emas. Dan yang penting, setia." Aku mendengus pelan. Setia? Setelah menikahi pria yang masih sah menjadi suamiku saat mereka mulai dekat? Aku menutup ponsel, meletakkannya di atas meja dan memejamkan mata. Ada keinginan kuat untuk balas menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari baik. Bahkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Seketika, sebuah ide muncul. Kenapa tidak? Kalau mereka bisa pamer kebahagiaan, kenapa aku harus diam saat aku mulai menemukan hariku kembali? Bukan karena dendam, tapi sebagai bentuk pernyataan, aku tidak kalah. Dan mungkin dengan sedikit bantuan Rehan, akan kupastikan dunia tahu bahwa aku pun bisa bersinar, bahkan lebih terang dari bayangan masa laluku. Email itu datang siang hari, saat aku sedang mengemas paket pesanan customer. Baris subjeknya langsung mencuri perhatian. Undangan reuni akbar alumni angkatan 2010, SMAN 4. Aku menghela napas pelan. Sudah lama sekali sejak aku bertemu mereka. Teman-teman lama, kenangan lama, dan masa lalu yang tidak selalu manis. Aku membuka isi emailnya dan membaca detail acaranya. Tempat, Hotel Bintang 5 di pusat kota. Tanggal, 2 minggu lagi. Dress code, formal elegan. Info tambahan, pasangan diperbolehkan hadir. Tepat di bagian bawah, ada daftar sebagian nama yang sudah konfirmasi hadir. Dan di sanalah kulihat dua nama yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Rudy dan Citra. Tanganku spontan mengepal. Aku tahu mereka akan datang. Mereka terlalu suka tampil. Apalagi Citra, pasti akan memakai kesempatan ini untuk pamer suami mantan orang dan kebahagiaan instan versinya. Aku meletakkan ponsel, berjalan ke dapur, lalu kembali duduk di sofa dengan kepala penuh pikiran. Aku tak tahu harus datang atau tidak, tapi yang pasti, bagian dari diriku ingin berdiri di sana dengan kepala tegak, bukan untuk mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bukan korban, aku bukan yang kalah. Seolah semesta membaca pikiranku, pesan dari Rehan masuk di WhatsApp. Minggu depan kosong gak? Ada investor lunch. Sekalian bisa ngobrol panjang soal strategi promosi kamu. Aku tersenyum, lalu mengetik cepat. Minggu depan aku ada acara reuni. Butuh teman buat tampil elegan dan berkelas. Kamu minat jadi +1? Balasannya muncul dalam hitungan detik. Formal event, dress code jas dan senyum menawan, count me in. Aku tertawa kecil. Mungkin ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang mengambil alih kendali atas citra diriku yang lama. Dan kali ini, aku akan datang bukan sebagai Melda si mantan istri, tapi Melda yang baru, lebih kuat, lebih tenang,
dan tidak sendiri. 1 minggu sebelum reuni, aku dan Rehan bertemu di butik yang biasa ia rekomendasikan untuk klien bisnisnya. Aku tidak percaya dia benar-benar serius ketika bilang, "Kita harus tampil maksimal. Kalau kamu mau menegakkan kepala, aku akan pastikan semua mata melihat kamu sebagaimana mestinya." Aku mencoba gaun panjang berwarna emerald. Siluetnya sederhana tapi elegan, jatuh pas di tubuhku. Rehan hanya tersenyum saat aku keluar dari ruang ganti. "Kamu nggak butuh banyak perhiasan. Kamu sendiri udah cukup berkelas," katanya santai, membuatku salah tingkah. Dan malam reuni pun tiba. Di dalam ballroom hotel, musik lembut mengalun, dan lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke segala arah. Para alumni datang dengan pakaian terbaik mereka. Sebagian sibuk bersalaman, sebagian lagi sibuk diam-diam menilai satu sama lain. Aku datang menggandeng Rehan. Langkah kami mantap. Dia memakai jas hitam dengan dasi abu muda yang dipilih agar senada dengan warna gaunku. Di bawah sinar lampu, dia terlihat lebih dari sekadar pasangan acara. Dia tampil layaknya seseorang yang tahu tempatnya penting. Aku merasakan beberapa pasang mata mulai melirik. Beberapa teman lama menyapaku, terkejut dengan penampilanku, dan lebih terkejut lagi saat tahu siapa Rehan. "Oh, pacar baru ya?" tanya salah satu dari mereka setengah berbisik. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab, biar mereka menerka. Dan akhirnya, momen itu datang. Dari arah pintu masuk, Rudy dan Citra melangkah masuk. Citra langsung mencolok, gaun merah, sepatu hak tinggi mengilap, dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran Tulus. Di sampingnya, Rudy masih Rudy, hanya sekarang dengan penampilan yang dibuat-buat, berkelas. Pandangan mata mereka akhirnya bertemu dengan milikku. Sejenak, waktu terasa berhenti. Rehan menggenggam tanganku lembut, lalu mendekatkan kepalanya ke telingaku dan berbisik, "Tenang saja, kamu menang malam ini tanpa harus bilang sepatah kata pun." Aku menoleh padanya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sedang memainkan peran siapa-siapa. Aku hanya jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan Rehan, entah kenapa, kehadirannya tidak terasa dibuat-buat. Tidak seperti tameng, tapi seperti seseorang yang memang ingin berada di sisiku. Kami duduk berdua, menikmati makan malam sambil sesekali bercakap dengan beberapa teman lama. Rudy tak henti melirik, sementara Citra berusaha bersikap tak peduli. Tapi aku tahu, aku bisa merasakannya. Tanpa harus bicara banyak, malam ini sudah menyampaikan semuanya. Aku baik-baik saja, bahkan lebih dari itu. Langkahku mantap saat berjalan ke tengah ballroom bersama Rehan. Tidak ada gugup, tidak ada ragu. Hanya aku, dan seseorang yang berdiri di sampingku, seperti perisai yang tidak berkata-kata, tapi membuatku tak merasa sendirian. Reuni malam itu bukan sekadar kumpul nostalgia. Ada sesi formal, perkenalan tamu, bahkan penghargaan kecil-kecilan yang dibacakan MC di sela makan malam. Suasana makin ramai ketika MC mulai menyebutkan beberapa nama yang dianggap paling berubah drastis sejak lulus. Dan satu nama yang membuat banyak dari kita penasaran sejak datang tadi malam. MC berhenti sejenak, menunggu semua orang menoleh. Melda. Tepuk tangan spontan terdengar. Sebagian tulus, sebagian penuh bisik-bisik penasaran. Aku tersenyum kecil, berdiri perlahan. Rehan hanya menyentuh punggungku ringan, semacam isyarat bahwa aku bisa menghadapinya. "Ada yang mau tahu, sekarang Melda sibuk apa?" tanya MC sambil tersenyum. Aku mengambil mikrofon dan menjawab singkat, padat. "Aku sedang mengembangkan bisnis fashion berbasis digital. Baru saja buka jalur reseller. Alhamdulillah, berkembang pesat. Dan aku juga sedang banyak belajar tentang investasi, dibantu partner yang luar biasa." Aku melirik Rehan, dan beberapa orang langsung ikut menoleh padanya. Dia hanya mengangguk santai,
Sopan tapi tetap penuh karisma. Sementara itu, aku bisa merasakan tatapan Citra dari seberang ruangan. Dia meneguk minumannya cepat, mungkin untuk menelan rasa tidak nyaman. Rudy menunduk sedikit, ekspresinya sulit ditebak. Tapi aku tahu betul, ini bukan wajah orang yang sedang menang. Setelah turun dari panggung, aku dan Rehan kembali duduk. Beberapa teman lama mulai datang menghampiri, ingin tahu lebih banyak tentang bisnis, tentang Rehan. Bahkan ada yang terang-terangan memuji penampilan kami malam itu. Gila, Mel, kamu stunning banget. Gak nyangka setelah semua yang kamu lalui, kamu bisa secemerlang ini, kata salah satu sahabat SMA-ku. Aku hanya tersenyum. Aku cuma butuh waktu untuk bangkit. Dan orang yang gak salah untuk ada di sampingku saat aku belajar bangkit. Malam itu, suasana semakin hidup. Tapi buatku, yang paling hidup adalah momen-momen diam ketika aku menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa pada siapapun lagi. Melihat ekspresi Rudy yang sulit menyembunyikan kecanggungan, dan Citra yang berusaha menutupi rasa kalah dengan senyum tipis yang terpaksa, aku tahu satu hal, mereka tidak menyangka ini. Dan itulah bagian terbaiknya. Reuni malam itu bukan sekadar temu kangen, tapi pembuktian bahwa luka bisa sembuh. Bahwa seseorang bisa tumbuh lebih indah setelah dihancurkan. Dan aku telah bangkit. Setelah acara reuni berakhir, sebagian besar alumni mulai pulang, tetapi beberapa masih berkumpul di bar hotel untuk melanjutkan obrolan ringan. Aku dan Rehan memilih untuk duduk di teras luar, menikmati udara malam yang agak dingin. Rasanya dunia tiba-tiba terasa lebih luas, lebih ringan. Aku bisa menghirup udara dengan lega, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang mengikat. Namun, tidak lama kemudian, aku melihatnya. Rudy berdiri di pintu teras, dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Aku tahu persis apa yang sedang ia rasakan. Penyesalan. Melangkah mendekat, Rehan meremas tanganku dengan lembut, memberi aku keberanian lebih. Melda. Rudy akhirnya memanggilku. Suaranya sedikit terbata-bata. Boleh bicara sebentar? Aku menatapnya tanpa emosi, berusaha menjaga jarak. Tentu. Rudy, ada apa? Citra muncul di belakangnya, menatap dengan tatapan cemas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Wajahnya yang selalu tersenyum kini tampak lebih tegang, sedikit terbuka oleh kecemasan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka tahu mereka kalah, dan kali ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikan keadaan. Rudy menghela napas, berusaha untuk tetap tenang. Aku nggak pernah nyangka kamu akan sampai sejauh ini, Melda, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku tahu banyak yang sudah terjadi, dan aku tahu aku salah. Aku nggak bisa ngelawan kenyataan kalau aku pernah membuat keputusan yang salah waktu itu. Aku menatapnya lebih dalam. Ada kesedihan yang tampak jelas di matanya, tapi lebih dari itu, ada penyesalan yang terlambat datang. Citra hanya diam, menyentuh tangan Rudy dengan hati-hati. Itu hanya memperburuk segalanya. Penyesalan datang setelah semuanya berantakan, setelah ia memilih Citra, setelah aku memilih untuk merawat lukaku sendiri. Rudy, aku mulai dengan tenang, meski di dalamku ada sedikit rasa gemetar. Aku udah lama gak hidup di bayang-bayang keputusanmu. Aku gak butuh permintaan maafmu atau penyesalanmu sekarang. Aku baik-baik saja. Aku sudah menjalani hidup yang lebih baik sejak saat itu. Citra mengerutkan kening. Matanya menatapku tajam. Jadi kamu gak merasa bersalah sama sekali, Melda? Kamu gak merasa kalau semua ini salah? Suara Citra sedikit meninggi. Aku mendongak, melihatnya tanpa ekspresi. Kita nggak bisa hidup dengan perasaan bersalah selamanya. Citra, aku sudah melanjutkan hidupku, dan kamu harus tahu, aku tidak lagi terjebak dalam cerita yang sudah berakhir. Rudy tampak bingung. Aku cuma ingin bilang kalau aku menyesal, Melda.
Kamu pantas mendapatkan lebih dari itu. Aku tahu aku nggak layak lagi untuk minta maaf. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya lama. Rudy terlihat sangat berbeda. Seperti pria yang baru sadar akan kekeliruannya. Tapi itu tidak cukup untuk membalikan waktu. Rudy, kamu sudah membuat pilihanmu. Jawabku dengan suara yang lebih tegas. Dan aku sudah memilih jalanku. Sekarang, kita berdua harus melanjutkan hidup. Tapi tidak di jalan yang sama. Aku bisa melihat Citra mulai merespon dengan kegelisahan. Dia meremas tangan Rudy dengan kuat, seolah mengingatkannya untuk berhenti berbicara. Tapi sudah terlambat. Semua kata-kata itu sudah terlontar, dan aku tahu sekarang, lebih dari sebelumnya, bahwa aku telah menang. Reyhan berdiri di sampingku, memandang mereka berdua dengan sikap tenang. Tak ada komentar. Tak ada penolakan, hanya ketenangan yang aku butuhkan malam itu. Jadi, bagaimana sekarang? Tanya Reyhan dengan senyum yang sedikit menyengat. Apakah kita semua sudah cukup jelas? Citra menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba menahan rasa cemas yang semakin jelas di wajahnya. Tapi yang pasti, malam itu bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang aku yang akhirnya bisa mengangkat wajahku dengan penuh kebanggaan, tidak terikat lagi oleh kenangan masa lalu. Dan mungkin, malam ini, Rudy juga tahu bahwa mata mantan yang gagal berbohong akan selalu membawa penyesalan yang terlambat. Malam itu, setelah pertemuan dengan Rudy dan Citra, suasana terasa lebih ringan. Aku kembali ke meja, duduk di samping Reyhan, yang masih dengan senyum santainya, seolah kejadian tadi tidak lebih dari sekadar percakapan biasa. Tapi aku tahu, ada yang berbeda dari dirinya malam ini. Dia tidak hanya menjadi pendamping yang menyenangkan di acara reuni. Reyhan sekarang menunjukkan sisi yang lebih serius, lebih tajam, lebih matang. Ketika kami duduk bersama, dia memesan 2 gelas anggur merah untuk kami. Matanya memandangku dengan serius, seolah ada percakapan penting yang harus dia sampaikan. Ada yang ingin aku bicarakan, Melda, kata Reyhan pelan. Suaranya lebih dalam daripada biasanya. Aku tahu aku sudah menunjukkan sisi santai dan menyenangkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan tipe yang main-main. Aku bukan sekadar partner bisnis. Aku bisa lebih dari itu. Dan aku ingin kamu tahu itu. Aku terkejut mendengar kalimatnya. Selama ini, meskipun kami sering berbincang dan berbagi tawa, aku tak pernah benar-benar mendalami apa yang Reyhan rasakan atau harapkan. Aku hanya merasa nyaman berada di dekatnya, dan itu sudah cukup buatku. Tapi aku nggak ingin terburu-buru. Aku cuma ingin kita bisa saling memahami lebih jauh. Kalau aku serius, kamu harus tahu itu. Lanjutnya lagi, menatapku tajam. Aku menatap matanya. Ada keseriusan yang tidak bisa dibantah di sana. Ini bukan Reyhan yang dulu, yang sering bercanda dan merayu tanpa beban. Ini adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan, yang tahu bahwa hidup ini tidak bisa dijalani dengan setengah-setengah. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu, Reyhan, aku butuh waktu untuk mempercayai sesuatu yang baru. Aku tidak bisa langsung memberi hati begitu saja, apalagi setelah semua yang terjadi sebelumnya. Dia tersenyum tipis. Aku tidak minta kamu memberi hati sekarang juga, Melda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dengan niat yang serius. Aku ingin berjalan bareng kamu, tapi nggak terburu-buru. Kita bisa mulai dengan persahabatan, dengan kepercayaan. Itu sudah cukup buat aku. Ada kehangatan dalam kata-katanya yang menyentuh. Aku bisa merasakan bahwa Reyhan tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis atau hubungan bisnis semata. Dia menawarkan sesuatu yang lebih dalam, koneksi yang tidak hanya berbasis pada kesenangan sesaat, tetapi juga pada pengertian dan keseriusan. Dan aku ingin kamu merasa nyaman. Aku nggak ingin kamu merasa terburu-buru atau tertekan. Aku tahu kamu kuat, Melda. Tapi aku juga ingin jadi orang yang bisa kamu andalkan,
Seperti kamu sudah jadi orang yang bisa aku andalkan. Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati. Rasanya berbeda dari apa yang pernah kurasakan. Ada kepercayaan, ada rasa aman, dan yang terpenting, ada rasa bahwa aku tidak sendirian lagi. Rehan, aku rasa aku mulai bisa percaya. Aku hanya takut kalau nanti akan ada hal-hal yang menghancurkan lagi. Kataku pelan, menggigit bibir bawah. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku ngerti, Melda. Semua perasaan takut itu wajar. Tapi kita nggak bisa hidup dalam ketakutan terus. Kalau kita terus menyimpan luka, kita nggak akan pernah bisa melangkah maju. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada ruang untuk membuka hati lagi. Tidak terburu-buru, tidak ada paksaan. Hanya ada keinginan untuk mencoba, perlahan. Malam itu, kami berbicara lebih dalam. Kami tidak membicarakan masa lalu atau orang lain, hanya tentang masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa Rehan, pria yang berdiri di depanku ini, bukan main-main. Dia serius. Dan itu membuatku merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Hari-hari setelah reuni berlalu dengan tenang. Aku dan Rehan semakin nyaman, menjalin hubungan yang lebih dalam, bukan hanya sebagai mitra bisnis tetapi juga sebagai teman yang saling mendukung. Aku merasa seakan segala sesuatunya berada di tempat yang tepat. Hidupku kembali terasa penuh harapan, meskipun bayang-bayang masa lalu masih kadang datang mengintip. Namun, semuanya mulai berubah ketika aku mendapat kabar dari teman-teman lama. Citra, yang biasanya tampak penuh senyum dan kesan sempurna, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sebuah pesan dari Agis masuk ke ponselku saat aku sedang duduk di kafe bersama Rehan. Citra mulai bersikap aneh sama Rudi. Terakhir kali mereka bertemu, Citra bahkan gak segan-segan teriak Rudi di depan umum. Katanya, Rudi gak cukup berjuang untuk dirinya. Dia mulai gak sabar dengan semua itu. Aku terkejut membaca pesan itu. Sejak dulu, Citra selalu tampil seperti wanita yang sempurna, selalu tahu bagaimana menjaga penampilan, berbicara dengan lembut, dan tidak pernah menunjukkan sisi negatifnya di depan umum. Tapi sekarang, ada yang berubah. Malam berikutnya, aku bertemu dengan Agis di sebuah kafe. Kami duduk di meja pojok, berbincang santai. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Citra? Tanyaku, penasaran. Agis menghela napas. Kamu tahu, Melda, aku gak pernah merasa nyaman dengan Citra. Tapi sekarang, dia benar-benar menunjukkan sisi aslinya. Citra gak sekuat yang dia tampakkan. Aku tahu dia merasa tersinggung dengan kamu, dengan keberhasilanmu yang tiba-tiba, dan bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup tanpa dia. Aku mengangguk. Aku tahu, Agis. Tapi, kenapa dia sampai bertindak begitu kasar? Bukankah dia selama ini selalu memperlihatkan sisi baiknya? Agis menatapku dengan pandangan serius. Itu dia. Citra selama ini memakai topeng. Di depan orang, dia selalu terlihat penuh senyum. Tapi aku tahu dia selalu cemas, merasa kalah dari kamu. Dan sekarang, dia nggak bisa lagi menahan rasa marahnya. Rudi nggak cukup buat dia. Dan dia merasa kalau Rudi tidak berjuang untuk dirinya, untuk kebahagiaannya. Jadi, dia mulai meledak. Aku terdiam. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari kenyataan bahwa Citra, wanita yang selalu tampak sempurna, kini mulai kehilangan kendali. Aku tidak merasa senang melihatnya seperti itu. Namun aku juga tidak bisa menahan rasa lega. Semua topeng yang dia pakai akhirnya mulai retak. Dan aku tahu, ini bukan tentang aku. Ini tentang dirinya sendiri, tentang ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu seperti yang ia inginkan. Paginya, aku mendapatkan pesan dari Rehan, yang sudah tahu tentang kejadian itu. Meld, kamu baik-baik saja? Aku dengar tentang Citra dan Rudi. Jika kamu perlu apa-apa, kamu tahu aku selalu ada.
Aku tersenyum membaca pesan itu, merasa tenang. Meskipun Citra sedang menghadapi kesulitan dalam hubungannya, aku tidak bisa menanggapi dengan rasa dendam. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan sekarang aku ingin menjaga diriku tetap damai. Di sisi lain, Rudy juga tampaknya mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Beberapa kali aku mendengar dari teman-teman lama bahwa hubungan mereka mulai renggang. Citra, yang dulunya penuh perhatian dan lembut, kini bersikap keras dan menuntut lebih. Dia bahkan sering mengkritik Rudy dengan kata-kata yang pedas, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Suatu hari, aku bertemu Rudy di sebuah acara bisnis. Kami berbincang sebentar, dan ekspresinya lebih lelah dari biasanya. Melda, aku nggak tahu lagi harus bagaimana dengan Citra. Dia mulai berubah, katanya dengan suara lelah. Aku menghela napas, tidak tahu harus berkata apa. Rudy, kadang kita harus belajar bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain. Citra, dia punya cara berpikir dan perasaannya sendiri. Kamu nggak bisa terus mengejar sesuatu yang nggak akan berubah. Rudy hanya diam, matanya kosong, seperti mencari jawaban yang sudah lama ia ketahui. Seminggu setelah aku bertemu dengan Rudy, dia kembali muncul dalam kehidupanku. Kali ini dengan wajah yang tampak lebih rapuh, lebih tertekan. Aku sedang duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir kopi, ketika tiba-tiba dia masuk dan menghampiriku. Langkahnya ragu, seolah dia takut untuk mengganggu, tapi pada saat yang sama, ada tekad yang bisa kurasakan dalam pandangannya. Melda, bisa kita bicara sebentar? Rudy meminta dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya beberapa detik, merenung. Dulu, Rudy adalah pria yang pernah kupercayai sepenuh hati. Tapi itu sudah berlalu. Aku sudah terlalu jauh melangkah, terlalu banyak belajar dari kesalahan dan luka yang pernah dia tinggalkan. Ada apa, Rudy? Tanyaku, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Dia duduk di depanku, sedikit canggung. Aku tahu aku udah banyak salah, dan aku nggak bisa berubah secepat itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak pernah berhenti menyesali semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa merasakan beban penyesalan yang berat di bahunya. Tapi itu tidak membuatku merasa lebih baik. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia sudah memilih Citra, dan aku, saat itu, merasa seolah aku bukan prioritasnya. Aku udah jauh, Rudy, jawabku pelan, sambil memandang kopi yang sedang kugenggam. Aku udah jauh melangkah dari semua itu. Aku bukan lagi orang yang sama yang kamu kenal dulu. Kamu juga bukan pria yang dulu aku kenal. Rudy menunduk. Wajahnya menunjukkan kekalahan yang dalam. Aku tahu, Melda. Aku tahu kamu sudah menemukan jalanmu sendiri. Dan aku nggak bisa menghalanginya. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku masih ingin punya kesempatan. Aku terdiam, sulit untuk menahan rasa yang datang begitu saja. Ada sedikit empati untuknya, namun lebih banyak lagi rasa kebebasan yang aku rasakan. Aku bukan lagi wanita yang terikat dengan masa lalu, dan meskipun aku bisa memaafkan, aku tidak bisa kembali lagi. Kamu harus berhenti mengejar sesuatu yang sudah tidak ada, Rudy, kataku, menatapnya dengan tegas. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan kembali ke masa lalu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku lebih bahagia sekarang. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam perasaan yang lama. Dia menatapku lama, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya fase, dan suatu hari aku akan kembali. Tapi aku tahu, Rudy hanya berusaha mengisi kekosongan dalam dirinya, bukan benar-benar mencari perubahan. Melda, aku nggak bisa hidup dengan perasaan seperti ini. Aku butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya. Suaranya bergetar. Aku menggelengkan kepala. Rudy, semua yang kamu lakukan sekarang sudah terlambat. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Dan kamu juga.
Hidup kita sekarang sudah berbeda. Kalau kamu ingin benar-benar berubah, itu harus dimulai dengan dirimu sendiri, bukan dengan mencoba mengubah orang lain. Rudy terdiam. Wajahnya penuh penyesalan dan kebingungannya semakin terlihat. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar berusaha, tapi aku juga tahu bahwa rasa sakit yang dia rasakan bukan lagi tanggung jawabku. Aku bukan lagi orang yang bisa dia andalkan untuk menyembuhkan lukanya. Aku harap kamu menemukan apa yang kamu cari, Rudy, kataku, suara sedikit lembut, tapi tegas. Tapi aku bukan orang yang bisa kamu buat kembali. Rudy hanya mengangguk perlahan, bibirnya tersenyum pahit, sebelum dia berdiri dan berjalan pergi. Aku menatapnya pergi, namun tidak ada rasa ingin kembali. Tidak ada keinginan untuk membuka pintu yang sudah lama tertutup. Sekali lagi, aku melangkah jauh lebih pasti, dengan Rehan di sampingku. Kehidupan berjalan dengan caranya sendiri, dan aku tahu bahwa aku sudah menemukan tempatku. Tempat yang tidak lagi dipenuhi dengan penyesalan atau keraguan. Kehidupan rumah tangga Rudy dan Citra semakin terjerat dalam kebohongan yang mereka buat sendiri. Dulu, Citra selalu tampak sempurna di mata orang lain, menjalani kehidupan mewah bersama Rudy, berfoto di tempat-tempat elit, mengunggah cerita-cerita manis di media sosial. Tetapi di balik layar, keadaan mulai retak. Citra, yang selalu tampil dengan gaya hidup glamor, kini tertekan oleh tumpukan utang yang mulai menumpuk. Rudy, yang sebelumnya berusaha untuk mempertahankan citra keluarga bahagia, mulai merasa kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang semakin tinggi. Perbedaan antara penampilan dan kenyataan semakin jelas, dan tekanan itu akhirnya membuat mereka semakin jauh. Aku mendengar kabar ini dari Agis, yang mendapat informasi langsung dari teman-teman mereka yang masih dekat. Citra mulai tertekan, meledah. Utang mereka semakin menumpuk. Rudy nggak bisa lagi mempertahankan gaya hidup itu. Citra jadi sering marah, dan mereka sering bertengkar. Aku tidak tahu apa yang lebih menyedihkan, menyaksikan Citra yang dulu begitu percaya diri kini jatuh begitu dalam, atau kenyataan bahwa Rudy juga berada dalam posisi yang sulit, mencoba menjaga keluarga mereka dari terungkapnya kebohongan besar. Aku bertemu dengan Agis di kafe untuk mendengar lebih lanjut tentang situasi mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Citra dan Rudy? Tanyaku. Agis memandangku dengan tatapan serius. Citra mulai frustasi, meledah. Dia selalu ingin tampil sempurna di depan orang-orang, selalu menginginkan kehidupan yang tampak mewah, dan dia nggak pernah berhenti berbelanja. Tapi kenyataannya, mereka berdua sudah terjebak dalam utang kartu kredit dan pinjaman yang nggak bisa mereka bayar. Rudy berusaha keras untuk menutupi semua itu, tapi dia nggak bisa lagi. Aku mengerutkan kening. Jadi, Citra menghabiskan lebih dari yang mereka bisa bayar, ya? Agis mengangguk. Iya, dan itu yang menyebabkan banyak masalah. Citra nggak bisa menerima kenyataan kalau dia harus hidup lebih sederhana. Dia mulai memaksa Rudy untuk mencari jalan keluar yang lebih cepat. Selalu ingin ada solusi instan. Aku terdiam, merasa cemas. Jadi, sekarang Rudy ada di posisi yang semakin sulit. Semua ini cuma untuk mempertahankan citra mereka di depan orang lain. Betul, Citra nggak peduli kalau itu berbahaya. Yang dia pikirkan cuma bagaimana dia bisa tetap tampil seperti selebriti di media sosial. Rudy mulai kelelahan, meledah. Dia tahu nggak bisa lagi melanjutkan semua ini, tapi dia juga takut kehilangan Citra. Jawab Agis. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukanlah masalah yang mudah, dan aku merasa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam masalah mereka. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka berdua sedang mengalami krisis besar. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mendengar kabar lebih lanjut. Citra mulai marah besar kepada Rudy ketika dia mengetahui bahwa semua utang yang mereka miliki sudah mulai menumpuk, dan Rudy tidak bisa menutupinya lagi. Di tengah pertengkaran mereka yang semakin intens, Rudy terlihat semakin lelah dan kebingungan.
Aku bertemu Rudy lagi di sebuah restoran. Kali ini dia datang sendiri, tanpa Citra di sampingnya. Wajahnya pucat dan kelelahan. "Melda, aku nggak tahu harus bagaimana lagi," kata Rudy dengan suara yang hampir tidak terdengar. Citra nggak berhenti menuntut. Semua yang dia inginkan adalah gaya hidup yang mewah, dan aku nggak bisa lagi memberikan itu. Aku melihatnya dengan simpati, tetapi juga dengan rasa tegas. "Rudy, kamu nggak bisa hidup untuk menyenangkan orang lain." Citra mungkin tidak paham bahwa hidup itu lebih dari sekadar penampilan. Tapi kamu harus sadar, semua yang kalian bangun itu rapuh. Apa yang kalian buat bukan kenyataan, dan sekarang kalian harus menghadapi akibatnya. Rudy menghela napas panjang. "Aku tahu, Melda. Aku nggak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Tapi, aku takut kalau aku kehilangan Citra." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba memberikan dukungan yang tidak hanya berupa kata-kata. "Terkadang, Rudy, kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan kembali hidup kita yang lebih baik. Citra harus belajar menerima kenyataan, dan kamu juga harus belajar untuk tidak terjebak dalam kehidupan palsu itu." Rudy terdiam, menatap meja dengan tatapan kosong. Aku bisa merasakan perasaan cemas dan bingung yang melanda dirinya. Namun, di satu sisi, aku juga tahu bahwa dia harus memilih untuk keluar dari lingkaran setan ini, bahkan jika itu berarti harus melepaskan Citra. Malam itu, aku meninggalkan restoran dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sedikit lega karena tidak terjebak dalam drama mereka lagi. Tetapi aku juga merasa kasihan dengan Rudy yang masih terperangkap dalam dunia yang dibuat oleh dirinya dan Citra. Acara besar yang sudah lama aku tunggu akhirnya tiba. Ini adalah gala malam yang diadakan oleh perusahaan tempat aku bekerja. Sebuah acara prestisius yang mengundang para tokoh ternama dan para pengusaha sukses dari berbagai bidang. Selalu ada sesuatu yang mewah dan eksklusif tentang malam seperti ini, termasuk kesempatan untuk memperkenalkan Reyhan kepada dunia. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan yang sempurna. Rambutku diatur rapi, makeup minimalis yang menonjolkan kecantikan alami. Aku merasa percaya diri. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menggelayuti pikiranku. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas akan penilaian orang lain. Aku sudah cukup dengan siapa diriku sekarang. Reyhan datang menjemputku dengan pakaian jas yang dipadukan dengan kemeja putih bersih. Dasi elegan yang menambah kesan tampan dan karismatik. Penampilannya sangat memukau, dan setiap gerakan yang dia buat tampak penuh keyakinan. Kami berdua, bersama-sama, tampak seperti pasangan yang tak bisa dilewatkan oleh siapapun. Ketika kami tiba di lokasi acara, semua mata langsung tertuju kepada kami. Pintu utama terbuka, dan kami melangkah masuk, berjalan berdampingan. Rasanya, setiap langkah kami menciptakan aura yang berbeda, penuh dengan kekuatan, kebahagiaan, dan elegansi yang sulit dipungkiri. Orang-orang mulai berbisik, beberapa bahkan tersenyum dan menyapa. "Melda, Reyhan, kalian benar-benar pasangan yang serasi," puji salah satu kolega lamaku. Aku hanya tersenyum, menikmati momen ini. Rasanya indah bisa datang bersama Reyhan, seorang pria yang tak hanya tampan dan sukses, tetapi juga menunjukkan sisi yang lebih dalam dari dirinya yang selalu menghargai dan mendukungku. Aku bisa melihat betapa Citra dan Rudy yang ada di sudut ruangan, memperhatikan kami dengan pandangan yang tidak bisa disembunyikan. Citra dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sementara Rudy terlihat cemas dan bingung, mungkin mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki sekarang sudah jauh berbeda dengan apa yang aku jalani. Dunia kami sudah berubah. Di tengah acara, aku dan Reyhan berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan atas kerjasama bisnis kami yang luar biasa. Ketika namaku disebut, aku melangkah maju dengan percaya diri, Reyhan di sisiku. Kami berdiri bersama, menyambut tepuk tangan para tamu undangan. Rasanya seolah semua kerja keras dan perjuanganku selama ini terbayar.
Aku merasa hidupku sekarang adalah tentang memilih kebahagiaan, bukan tentang masa lalu yang penuh luka. Melda, kamu benar-benar menginspirasi, kata seseorang di belakangku, seorang investor ternama yang sudah lama ku kenal. Raihan adalah pria yang tepat di sampingmu. Kalian berdua memang pasangan yang luar biasa. Aku tersenyum, merasakan kebanggaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua pengorbanan, semua kesulitan yang aku hadapi selama ini, akhirnya memberikan hasil yang manis. Dan lebih dari itu, aku tahu bahwa sekarang aku sudah menemukan seseorang yang tidak hanya membuatku merasa dihargai, tetapi juga membuatku merasa bebas. Citra, yang dari tadi berdiri di sudut ruangan, kini tak bisa menyembunyikan tatapan cemburunya. Aku bisa merasakannya, meski aku tidak berusaha mencari tahu. Bukan aku yang harus merasa terancam, melainkan dia yang harus belajar menerima kenyataan. Apa yang dia cari selama ini hanyalah penampilan dan kesempurnaan yang palsu, sementara aku telah menemukan apa yang benar-benar berarti: kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Raihan meraih tanganku, memberikan senyum manis dan hangat. Aku bangga padamu, Melda, bisiknya lembut. Kamu luar biasa. Aku hanya mengangguk, merasa bahwa semua ini adalah perjalanan yang indah. Aku sudah meninggalkan masa lalu, dan hari ini, aku berdiri di sini, bersama seseorang yang aku percayai, yang akan menemani setiap langkahku ke depan. Ketika malam semakin larut, kami meninggalkan acara dengan senyuman di wajah. Kami berjalan berdua, langkah kami seirama, tanpa ada yang bisa merusak kebahagiaan kami. Saat itu, aku merasa sangat puas. Aku tahu, aku sudah membuat pilihan yang benar. Malam itu, setelah acara besar berakhir, aku dan Raihan berjalan keluar menuju mobil. Kami tidak perlu berbicara banyak. Hanya dengan satu senyum, aku tahu kami saling mengerti. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan tentang kemenangan atau balas dendam terhadap mereka yang pernah menyakitiku. Ini adalah tentang perjalanan yang aku pilih, tentang kedamaian yang aku temukan dalam diri sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak gala itu, dan kehidupan berjalan dengan alur yang lebih tenang. Hubunganku dengan Raihan semakin kuat, bukan karena kami saling memamerkan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi karena kami tahu apa yang benar-benar penting. Tidak ada drama, tidak ada permainan, hanya kejujuran dan saling mendukung. Aku sadar sekarang, betapa indahnya hidup yang tidak diwarnai oleh rasa cemas akan penilaian orang lain. Ketika aku melihat kembali semua yang telah terjadi, aku menyadari bahwa selama ini aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Aku mencari pembenaran di luar diriku, mencoba memenuhi harapan orang lain, berusaha terlihat sempurna di mata dunia. Namun, itu semua hanyalah ilusi. Hari-hari yang aku jalani sekarang jauh lebih ringan. Tanpa beban untuk membuktikan diri, tanpa rasa takut akan pengkhianatan, dan tanpa kesedihan karena merasa tidak cukup. Kini, aku bisa menikmati hidup dengan sederhana, tanpa perlu berpura-pura. Di sisi lain, aku juga menyaksikan perubahan pada Citra dan Rudy. Meskipun mereka masih bergelut dengan masalah mereka, aku tidak lagi merasa terikat dengan kehidupan mereka. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, dan itu adalah pelajaran hidup yang tak bisa dihindari. Namun, aku tidak punya niat untuk membalas dendam. Apa yang terjadi pada mereka adalah akibat dari keputusan-keputusan mereka sendiri, dan aku tidak perlu ikut campur lebih jauh. Raihan seringkali berkata padaku, "Melda, hidup itu seperti sungai yang mengalir. Terkadang kita harus melepaskan segala yang mengikat agar bisa terus maju." Aku tahu bahwa kalimat itu lebih dari sekadar kata-kata bijak. Itu adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Masa lalu, dengan segala kegetiran dan luka, telah aku lepas. Aku tidak lagi merasa perlu untuk berlarut-larut dalam rasa sakit atau dalam keinginan untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak menghargai perjalanan hidupku. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang, Melda?
Tanya Rehan suatu malam, ketika kami duduk berdua di teras rumahku, menikmati udara malam yang sejuk. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. Aku ingin hidup dengan cinta yang sehat, dengan ketenangan yang datang dari dalam diri. Aku ingin setiap hari diisi dengan kebahagiaan, bukan balas dendam atau penyesalan. Aku ingin menjalani hidup yang sederhana, tetapi penuh makna. Rehan menggenggam tanganku, dan aku merasa semuanya sudah berada di tempat yang tepat. Tidak ada lagi rasa sakit yang menghambatku, tidak ada lagi bayang-bayang yang menghantui. Aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku, dan aku tahu ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang indah. Di ujung perjalanan ini, aku menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menemukan diri kita yang sebenarnya, tentang hidup dengan kebebasan, dengan cinta yang tulus, dan tanpa beban dari masa lalu. Aku tidak butuh balas dendam. Semua yang aku butuhkan ada di sini, di hatiku. Dan dengan Rehan di sisiku, aku tahu aku siap menghadapi setiap langkah baru yang menanti. Teman-teman, hidup memang penuh liku. Kadang kita harus melewati banyak rintangan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada hidup dengan hati yang tenang, memilih untuk menjadi lebih baik, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Setiap perjalanan pasti ada tantangannya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sabar dan ikhlas. Jika kamu merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kita masih banyak perjalanan seru yang bisa kita nikmati bersama. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dan inspirasi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.